Hai, apa kabar? Semoga dimanapun kalian berada, kalian diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Oke, di video kali ini aku mau membahas tentang bahasa. Aku nggak lagi mau ngasih tutorial belajar bahasa tertentu, enggak. Tapi aku lebih ke mau cerita nih. Jadi dulu waktu aku masih di Bali, aku menemukan nggak sedikit orang yang berlaku tidak sportif gitu loh. Ketika orang lain sedang mempelajari bahasa tertentu atau mencoba praktek dengan bahasa tertentu, bahasa Inggris misalnya kan. Buat kalian tahu aja, aku speak 4 bahasa. Bahasa ibu aku bahasa Nuse, Edekole, dan aku baru tahu bahasa itu aja sampai aku umur 5 tahun. Terus setelah aku pindah ke Klungkung untuk sekolah TK, SD, SMP, SMA, aku mulai mempelajari bahasa Bali untuk bisa komunikasi dengan lingkungan sekitar aku. Terus juga aku belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini aku pelajari dari televisi. Keluarga aku tuh amazed banget karena nggak ada satupun dari mereka yang ngajarin aku untuk berbahasa Indonesia. Dan dari bahasa Indonesia itu aku bisa komunikasi dengan lebih banyak orang di sekolah aku. Terus juga berkomunikasi dengan guru karena pembelajarannya kan dengan bahasa Indonesia. Terus membaca buku, gain knowledge kan gitu. Terus bahasa Inggris itu mulai aku pelajari dan tertarik ketika aku mulai belajar tentang komputer, pengoperasian komputer kan. Kalau dulu waktu aku kelas 3 SD, kita belajarnya itu mulai dari yang power CPU, terus power monitor, baru kita mulai mengoperasikan satu aplikasi gitu. Kalau sekarang kan tinggal laptop, tekan power, udah hidup laptopnya gitu. Terus dari situ aku kayak tertarik karena mostly kan komputer itu menggunakan bahasa Inggris, mostly gadget itu menggunakan bahasa Inggris. Terus juga aku mulai dikasih fasilitas handphone saat aku kelas 5 SD. Aku tertarik mempelajari basic-basicnya kan, bahasa Inggrisnya gitu. Menu, back, gallery, stuff, phone call, etc. gitu kan. Sampai akhirnya di sekolah itu juga aku terus belajar bahasa Inggris. Aku kayak semangat dapat pelajaran bahasa Inggris sampai aku kadang kalau dapet PR tuh aku sering discuss lewat telepon sama temanku gitu. Kayak semangat kita mendiskusikan PR bahasa Inggris itu gitu. Nah, yang mau aku omongin di sini tuh adalah aku mengajak kalian gitu untuk ayo kita jadi sportif gitu loh. Ketika mungkin teman kita, lingkungan sekitar kita mempelajari bahasa baru, terus mereka coba praktis gitu kan, praktek dengan bahasa itu gitu. Jadi sportif aja, bilang, oh kamu lagi mempelajari bahasa itu ya gitu. Dan kalau mereka udah improve kayak bagus ya, udah mulai bagus pengucapan kamu, udah mulai banyak kosakata yang kamu tahu gitu. Atau ikut aja belajar bareng-bareng kan gitu. Karena satu hal yang positif kayak gitu tuh benar-benar membantu seseorang untuk grow loh gitu. Daripada kalian memberikan mereka insecurity gitu, kayak apaan sih gitu. Jadi mereka tuh kayak mau mikir gitu, mau ngomong dalam bahasa Inggris tuh mau mikir gitu. Kalau misalnya seandainya gitu ada sesuatu yang memerlukan bahasa Inggris gitu, jadi orang tersebut tuh bisa bantu gitu. Oh ini maksudnya gini loh, ini prosedurnya kayak gini loh gitu. Ketimbang kalian tuh kayak ngecengin orang kan gitu ya. Dan itu berlaku untuk semua pengetahuan sih. Karena menurut aku ketika kamu pelajari bahasa baru tuh kamu akan memperluas jaringan kamu secara tidak langsung. Oke, yang dulunya aku cuma bisa kule ide gitu. Berarti aku cuma bisa komunikasi dengan orang-orang di desaku. Terus aku mulai bisa komunikasi dengan orang-orang di Klungkung kan. Berarti jaringannya lebih luas lagi. Bisa berbahasa Indonesia, jaringannya lebih luas lagi. Aku bisa komunikasi dengan orang luar Bali gitu kan. Guru-guru aku yang dulunya guru les aku tuh ada yang dari Jawa kan. Terus salah satu ipar aku itu dari Jawa gitu. Jadi aku bisa komunikasi dengan dia. Terus juga aku kuliah di sini di Kanada ini. Ya, berarti jaringanku lebih luas lagi. Bisa komunikasi dengan orang dari berbagai macam negara dengan bahasa gitu. Itu kayak kelihatan simple gitu loh, tapi kayak amazing banget gitu loh. Kamu bisa bertukar pikiran, bertukar culture gitu loh. Jadi kalian bisa punya peluang yang lebih banyak gitu loh. Jadi dari aku untuk kalian yang sedang mempelajari satu hal, keep going gitu. Semua hal yang besar datang dari hal yang kecil, itu quote-nya Keenan Pierce.
aku nonton videonya di YouTube. Terus juga aku akhir-akhir ini kayak throwback lagi kan ke belakang, lihat ke belakang gitu. Banyak hal yang dulunya cuma ada di mimpiku, yang cuma ada di kepalaku, di angan-anganku tuh sekarang sudah ada di depan mataku, bisa aku jalani gitu. Kayak ya aku bisa kuliah di luar negeri, aku bisa mandiri, aku bisa nge-manage sesuatu. Ketika aku mau sesuatu, aku akan berusaha untuk bisa ngedapetin itu dan melakukan sesuatu yang dulunya itu cuma angan-angan, hanya mimpi. Kekuatan mimpi itu nyata banget. Dua role model aku dari aku masih SMP itu Raditya Dika dan Arif Muhammad. Mungkin kalian tahu mereka 2 tahun 3 tahun belakangan gitu ya. Aku sendiri udah ngikutin mereka dari zaman Twitter dulu. Dan mereka tuh punya dua case yang berbeda, tapi satu hal yang sama, mimpi mereka besar semua. Kalau Raditya Dika sendiri, dia memang grow up di Jakarta dan mimpinya tuh emang gila-gila gitu loh. Kayak absurd gitu loh. Dia mimpi untuk berdiri dan ngelawak sendirian gitu loh. Mengutarakan kegelisahan gitu loh. Curhat tapi dibayar, dapat uang gitu loh. Siapa yang nyangka gitu. Itu karena dia keep going gitu. Dia melakukan apa yang dia suka gitu. Arif Muhammad, dia lahir di Batam, grow up di Batam sampai akhirnya dia move ke Jakarta, kuliah. Terus dia punya mimpi-mimpi, salah satu mimpinya itu ya punya mobil banyak. Mobil apa aja yang dia mau kan gitu. Sama, dia gak nyerah gitu. Dan dia mau capek, dia mau berproses gitu. Mungkin banyak yang ngatain dia, tapi kedua orang ini lebih kayak mereka tuh gak ambil pusing gitu loh. Pasti banyak yang ngecengin mereka atas mimpi-mimpi mereka itu gitu. Tapi nyatanya mereka bisa mewujudkan itu. Juga kalian, juga aku gitu. So klasik aja ya. Ketika kalian mau sesuatu, ketika kalian taruh usaha dan juga diiringi dengan doa gitu. Dan jika memang itu baik untuk kalian, itu akan terjadi gitu. Jadi keep going aja dengan mimpi-mimpi kalian. Jadi itu aja dari aku untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kita jumpa lagi di video selanjutnya kalau aku nggak mager. Semoga kalian sehat selalu. Dah.